MIPA. Nah, nah kemudian Departemen Kimia FMIPA IPB sendiri memiliki 3 program studi, yaitu program studi sarjana yang alhamdulillah telah terakreditasi A oleh BANPT secara berturut-turut, dan kemudian juga memperoleh akreditasi dari Royal Society of Chemistry. Kemudian kami memiliki program S2 atau Magister yang juga terakreditasi A oleh BANPT, dan sejak tahun ajaran 2019-2020 kami telah membuka program Doktor Ilmu Kimia. Di Departemen Kimia IPB, kami dalam organisasi itu memiliki ketua departemen, Profesor Diah Iswantini Pradono, kemudian ada sekretaris departemen, dan ada 4 divisi ya sesuai dengan bidang keilmuan kimia, yaitu divisi kimia analitik, divisi kimia organik, divisi kimia anorganik, dan divisi kimia fisik. Dan untuk program studi sarjana itu ketua program studinya adalah ketua departemen, dan untuk program S2, S3, ketua program studinya adalah Dr. Muhammad Rafi. Hari ini berbahagia kita akan memiliki narasumber, yaitu Ibu Prof. Purwanti Ningsi yang merupakan Kepala Divisi Kimia Organik. Mungkin teman-teman audiens sekalian memiliki pertanyaan kenapa harus mengambil program pascasarjana di Kimia IPB begitu ya. Sebetulnya memang program pascasarjana kimia ini tidak hanya ada di IPB tapi juga ada di beberapa universitas lainnya begitu. Tetapi yang menjadi keunggulan atau ciri khas dari program pascasarjana kimia IPB adalah kami memiliki kekhasan yaitu dalam bidang kimia bio-based material. Jadi baik itu perkuliahan maupun riset itu secara kuat itu diarahkan pada bidang ini ya, dan untuk aplikasinya pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika ya, sehingga menjadi ciri khas yang memperkuat program S2 dan S3 Kimia IPB. Nah, bila dilihat bagaimana topik riset yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di Departemen Kimia IPB, baik bidang anorganik, organik, analitik, maupun fisik, itu seluruhnya diarahkan pada pengembangan kimia bio-based material. Walaupun tidak terbatas pada ini, tetapi mayoritas diarahkan pada pengembangan kimia bio-based material. Nah, untuk program magister yang diharapkan dimiliki oleh lulusan program magister itu adalah mampu menjelaskan dan mengembangkan iptek kimia, mampu mengelola, melakukan, mengevaluasi, dan mengusulkan alternatif solusi riset bidang kimia secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan iptek yang berkaitan dengan bidang kimia, mampu mengomunikasikan informasi dan hasil penelitian di bidang kimia secara lisan dan tulisan pada level nasional dan juga internasional, serta memiliki kreativitas dan keterampilan manajerial. Nah, untuk mencapai learning outcome atau kompetensi lulusan yang telah ditetapkan tersebut, maka kami menyusun kurikulum, dan untuk tahun ajaran 2020-2021 yang akan dimulai akhir Agustus ini, kurikulum yang akan diberlakukan adalah kurikulum K2020, kami menyebutnya demikian, dan kurikulum ini telah mengadopsi konsep kampus merdeka, merdeka belajar ya, sehingga ini kami sajikan ya komposisi dari mata kuliah yang ada di K2020. Apabila teman-teman audiens nanti menginginkan informasi lebih jelas terkait mata kuliahnya, dapat ditanyakan pada sesi diskusi. Nah, kemudian kami juga membuka kesempatan skema S2 by riset, maaf ya. Jadi skemanya ada 2, by course dan by riset, walaupun sejauh ini yang banyak berjalan adalah yang by course ya. Dan kami juga memungkinkan melakukan rekognisi pembelajaran lampau ya untuk teman-teman yang mungkin telah berkarir cukup panjang dan memiliki pengalaman pembelajaran lampau, itu bisa direkognisi.
Nah, untuk S3 atau program Doktor Ilmu Kimia yang menjadi kompetensi lulusannya adalah mampu melakukan kajian di tingkat molekuler terhadap karakteristik, transformasi, dan energi pada biobased material yang mendukung bagi pengembangan bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika melalui riset sehingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Kemudian mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi di bidang kimia, serta aplikasinya untuk pertanian dalam arti luas pertaniannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisiplin, dan transdisipliner, serta mampu merancang, mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang kimia yang bermanfaat, terutama dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Nah, sama halnya seperti program magister, untuk program doktor ilmu kimia juga kami telah menyusun kurikulum yang akan berlaku di 2020 dan 2021, yaitu K2020. Dan untuk S3 juga kami membuka kesempatan untuk program S3 by Research dan juga memungkinkan dilakukannya rekognisi pembelajaran lampau. Kami dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan juga riset di program Pascasarjana Kimia itu diperkuat oleh tim yang solid. Kami memiliki profesor sebanyak 20% dari persentase staf pengajar di departemen kami dan memiliki staf bergelar doktor sebanyak 80%. Nah, untuk proses pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan telah berjalan dengan sangat baik. Kami dibantu oleh teman-teman mahasiswa dalam himpunan mahasiswa Pascasarjana Kimia, IMA Pasca, telah melaksanakan beberapa kegiatan, baik yang meningkatkan atmosfer akademik maupun yang tujuannya untuk melatih kreativitas dan kemampuan berorganisasi mahasiswa, antara lain seperti yang disajikan pada slide berikut ya, beberapa in-house training, beberapa kegiatan olahraga kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Oke, juga kami mengencourage mahasiswa-mahasiswa kami untuk mengikuti kegiatan yang meningkatkan atmosfer akademik seperti mengikuti summer school yang dilaksanakan oleh Departemen Kimia IPB, kemudian melakukan student mobility ya, beberapa mahasiswa telah melaksanakan kegiatan ini ya, yang sejauh ini dilakukan memang baru ke Jepang, tapi kesempatan untuk exchange ke beberapa negara Asia lainnya cukup terbuka karena Departemen Kimia sudah memulai menggagas kerjasama dengan beberapa universitas di lingkungan Asia. Dan kami juga pada kondisi pandemi ini masih terus melakukan kegiatan akademik ya, termasuk juga kegiatan kolokium, seminar, dan seterusnya yang dilakukan secara daring. Bagi teman-teman audiens yang tertarik untuk bergabung di program Pascasarjana Kimia IPB, ini kami berikan informasi terkait proses admisi ya yang akan dibuka, masih dibuka sampai 28 Juli, dan juga informasi biaya kuliah ya, baik untuk S2 maupun S3. Bagi teman-teman juga sebetulnya tersedia peluang beasiswa ya, namun kami informasikan bahwa untuk beasiswa nomor 1 dan 2 saat ini sedang postpone, sedang tidak ada penerimaan berkaitan dengan kondisi pandemi. Nah, untuk yang beasiswa Dexa Award dan beasiswa Research Assistant masih terbuka kesempatan bagi teman-teman. Khusus untuk beasiswa Research Assistant ini terutama diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Kimia dan bantuannya adalah berupa biaya SPP untuk S2 di IPB dengan durasi studi adalah 4 semester. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan dapat mengajukan lamaran dengan memenuhi kualifikasi dan juga persyaratan yang diminta dan mengirimkan lamaran ke email pascakimia@apps.ipb.ac.id. Ini adalah informasi tambahan terkait kegiatan atau kehidupan keseharian di kampus IPB Dramaga Bogor. Mungkin bagi teman-teman yang tidak
berasal dari Bogor ya, belum mengetahui bagaimana kehidupan di Bogor, ini ada gambaran ringkas ya bagi teman-teman yang menginginkan informasi tersebut lebih lanjut dapat ditanyakan lebih lanjut ya. Kami program Pascasarjana Kimia IPB menunggu teman-teman di IPB bagi yang akan bergabung dengan program Pascasarjana Kimia IPB. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kita akan bisa berdiskusi. Oke. Selanjutnya kita akan bisa berdiskusi di sesi tanya jawab. Baik, berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Profesor Purwanti Ningsih ya untuk menyampaikan topik riset yang beliau kerjakan untuk menambah wawasan teman-teman terkait riset-riset topik yang ada dan dilakukan di Departemen Kimia IPB, dan mungkin teman-teman ada yang memang sedang mencari topik yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Prof. Purwanti Ningsih sehingga nanti bisa bergabung dalam riset beliau. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu, teman panitia bisa ditunjukkan. Profesor Purwanti Ningsih itu merupakan dosen di Divisi Kimia Organik Departemen Kimia FMIPA IPB. Beliau saat ini merupakan kepala divisi di Divisi Kimia Organik dan juga beliau adalah guru besar di Departemen Kimia FMIPA IPB. Saat ini beliau juga mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA IPB dan juga memegang amanah sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Persetujuan Bahan LPM MUI. Jadi sangat banyak sekali amanah yang sedang dipegang beliau, pasti sangat padat jadwalnya. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu untuk sharing dan berbagi pada kegiatan Chemnex siang hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Purwanti Ningsih untuk menyampaikan. Mohon maaf Ibu masih mute. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Wulan atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share slide, tapi kok nggak muncul di sini, karena ini ada apa ini? Level 1, level ini bisa dihilangkan? Saya belum bisa, nggak bisa muncul saya. Kami sudah enable multiple partisipan untuk ya. share. Ini ada apa belum ya? Bisa ya, Bu? Karena di sini ada apa nih? Ada level 1 apa ini? Saya nggak ngerti ini. Oh, atau mungkin bisa dibantu dikirim ke saya juga bisa, Bu. Bentar, enggak, ini di layar saya kayaknya ada layar. Nah, udah, oke. Ya. Udah, alhamdulillah. Iya, Bu. Nah, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan seputar riset terkait natural product, bio-based material, dan biomaterial. Jadi memang fokus di S3, S2, S3 kita bio-based material, tetapi sebetulnya juga didukung dosen-dosen yang juga bekerja di riset natural product dan biomaterial. Mungkin ini saya tadi sudah diperkenalkan Bu Wulan, saya hanya akan mengkoreksi, saya S3 saya bukan kimia, tapi saya mengimplementasikan kimia di dunia pangan karena sangat mendukung kegiatan pengabdian masyarakat saya di LPPOM MUI. Karena kebetulan
memang saya di LPPOM MUI sebagai advisor kajian bahan halal LPPOM MUI yang sangat sekali banyak kajiannya dengan proses-proses kimia ya seperti itu. Ini riset interest saya ya, natural product dan elusidasi struktur, organic sintesis, biomaterial khususnya adalah kitosan, kemudian bio-based material sebagai platform kimia, ini yang banyak mendukung kegiatan saya di LPPOM. Nah, kalau kita lihat sebetulnya definisi dan ruang lingkup daripada natural product, bio-based material dan biomaterial, memang kelihatan ada irisan, ya. Tetapi tujuan yang mau dicapai itu adalah masing-masing kalau kita lihat. Ya, natural product kalian bisa melihat anak-anakku di sini yang dimaksud dengan natural product ya biasanya juga kaitannya adalah dengan alam ya dengan alam, tetapi fokus kajiannya biasanya metabolit primer, metabolit sekunder ya kalau seperti itu. Kemudian kalau bio-based material itu zat yang berasal dari makhluk hidup atau biomasa dan dapat terjadi secara alami atau disintesis ya seperti itu. Dan memang bio-based material itu arahnya tidak arah ke komponen atau metabolit sekunder ya, tetapi arahnya justru banyak dijadikan sebagai bahan sebagai source of origin atau bahan untuk platform chemical ya, platform chemical atau untuk sumber energi dan lain sebagainya. Kalau biomaterial itu material yang ditanam dalam tubuh manusia ya untuk menggantikan jaringan atau organ tubuh yang terserang penyakit dan lain sebagainya. Ini bisa dari yang hidup sama yang tidak hidup. Ya, yang tidak hidup dipadukan dan bisa ditanam dalam tubuh manusia untuk menggantikan fungsi yang rusak ya seperti itu. Ini kalau kita lihat, nah ini adalah sumber daripada bio-based material, itu memang sumbernya adalah terkait dengan tadi biomasa kita sangat berlimpah ya, dan bahkan biasanya dikaitkannya dengan ke arah green chemistry. Saya kira mungkin pembicara sebelumnya Ibu Teti itu sudah membicarakannya, arahnya adalah kebanyakan untuk ke arah green chemistry, memanfaatkan, meminimalisasi limbah yang ada untuk dijadikan suatu bahan yang menjadi lebih berguna. Sementara kalau biomaterial itu dapat kita bedakan. Ada biomedical itu adalah artificial origin, sehingga dia akan menggunakan bahan-bahan bukan dari makhluk hidup seperti keramik, logam, polimer, komposit ya, dan komposit bisa gabungan antara antara yang hidup dengan yang tak hidup ya, dengan yang tak hidup. Sementara ada biological, yaitu adalah dilihat dari sumbernya natural origin. Nah, ini saya ambil contoh, ada kolagen, ada kitin, ada kitosan, tapi pemanfaatannya tadi diarahkannya adalah pemanfaatan untuk tissue engineering, misalnya seperti contoh itu adalah mengganti jaringan yang rusak atau lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi saya katakan natural product, ya biasanya kita bermain dengan tanaman obat, kemudian tanaman-tanaman berkhasiat, kemudian adalah herbal yang dijadikan sebagai herbal untuk tanaman obat, dan pasti kaitannya dengan siklus daripada metabolit primer yang merupakan awal cikal bakal untuk pembentukan daripada metabolit sekunder ya seperti itu. Sementara ini adalah yang arah ke bio-based material itu adalah memang kaitannya banyak ke arah limbah atau biomasa yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai platform chemical atau sumber energi ya seperti itu. Sedangkan untuk yang biomaterial ini salah satu contoh marine collagen, kalau kita lihat ini pemanfaatannya bisa untuk tissue engineering tadi yang bisa dipakai untuk ditanam di tubuh manusia menggantikan satu hal fungsi yang rusak, bisa berperan untuk wound healing, wound dressing ya, untuk drug delivery ya, untuk ini yang kebetulan pekerjaan penelitian saya stresnya adalah ke drug delivery ya, kemudian ada untuk terapeutik ya. Nah, kemudian biomaterial biasanya akan mensyaratkan bahwa komponennya atau bahannya itu adalah biokompatibel ya, biofungsional, bioaktif, bioinert dan sterilizable ya seperti itu. Oke. Nah, saya akan berawal dari kitosan. Ini adalah riset saya sejak 1990 ya, di mana sumber bahan bakunya sangat berlimpah ya kalau kita di negara kita karena bahan apa?
salah satu negara yang ekspor udang dalam keadaan lepas kulit. Ya, udang diekspor dalam keadaan udang beku kalau kita lihat, dan kulitnya itu kalau kita lihat limbah kepala dan kulit itu mencapai 50-60% dan masih mengandung protein sekitar 30-40%, mineral CaCO3-nya juga sekitar 30-50%, dan kitin, mengandung kitin yang bisa diubah menjadi ketosan sekitar 20-30%, ya, seperti itu. Dan memang selama ini memang banyak dipakai untuk pakan ternak, ya, untuk pakan ternak, dan kita dengan ketosan itu adalah menambah nilai tambah daripada limbah tersebut, ya, limbah tersebut. Nah, ini adalah banyak riset aplikasi daripada ketosan kalau kita lihat, dan saya fokus adalah di daerah ini, drug delivery system, dan juga beberapa penerapannya sebagai adsorben, ya, sebagai adsorben terhadap logam berat di sekitar di lingkungan, dan beberapa kajian riset itu sudah tertuang dalam buku, ya, buku yang terbit tahun 2009, ya, di mana ketosan sebagai sumber biomaterial masa depan, dan juga 2017 ini juga tim saya bersama Profesor Dia, Profesor Tun, Profesor Suminar, dan Profesor Maria Bintang, ya, menerbitkan buku segi kimia dan biokimiawi. Ini arahnya juga ke sistem pengantaran obat. Salah satu daripada kajian yang sudah ini juga sebagai bahan kajian saya saat saya orasi guru besar, yaitu pada tahun orasi guru besar, yaitu di mana ketosan diimplementasikan sebagai sistem pengantaran obat. Saya menggunakan obat ketoprofen, ya, dan menjadi peluang yang sangat besar sekali untuk dikembangkan. Nah, ini kalau kita lihat sumber potensi energi biomasa di Indonesia, sebetulnya banyak sekali nih, ya. Ada karet, ada kerbau gergaji, sisa proses gula, sisa padi, dan sebetulnya pemanfaatannya masih sangat rendah, masih sangat berlimpah sebagai bahan baku awal dalam proses biomasa. Padahal biomasa ini adalah kita sebagai orang kimia itu adalah punya potensi besar untuk memanfaatkan itu, karena bisa mengubah limbah ini menjadi sesuatu yang lebih berharga atau lebih berguna, ya, yaitu sebagai platform chemical, ya, sebagai platform chemical. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini ada biomasa, kemudian lakukan treatment. Ini saya kira dengan bekal kita teknik analitisnya, kita ada bidang kimia analitik adalah dibekali metode, ya, bagaimana cara ini, dan beberapa reaksi-reaksi organik yang diberikan, ya, kalau kita lihat, nah, dengan cara seperti pirolisis atau lain sebagainya, sebenarnya biomasa itu memiliki banyak sekali yang menjadi potensial. Ya, ada lignin. Lignin adalah merupakan salah satu platform chemical yang bercincin aromatik. Ya, kemudian hemiselulose, selulose adalah akan terhidrolisis menjadi molekul glukosa sebagai platform chemical yang berantai C6, C5 atau lebih rendah lagi, ya. Dan ini adalah salah satu, dan pemanfaatannya bisa salah satu bisa juga sebagai bahan baku energi, ya, bahan baku energi di samping platform chemical. Salah satu tulisan saya terkait biomasa itu juga terangkum di dalam peranan IPTEX dalam pengelolaan pangan, energi, SDM, dan lingkungan yang berkelanjutan, ya, itu adalah salah satunya gas hidrogen sebagai alternatif energi ramah lingkungan yang kami mengajukan usulan itu adalah dari biomasa, ya, seperti itu juga lakukan. Sebagai bahan energi kalau kita lihat, nah ini sebagai karbon. Ya, ini adalah biomasa, kemudian melalui proses reaksi, ya, proses reaksi lewat pirolisis, gasification, ya, atau hidrotermal carbonation, maka menjadi suatu bentuk karbon. Karena sumber dari biologis, maka dikenal dengan nama biokarbon, dan ini adalah pemanfaatannya adalah sangat banyak. Salah satunya di industri pertanian, ini akan membuat pertanian lahan kering lebih tahan terhadap kekurangan air, ya, terhadap kekurangan air. Sangat-sangat ini, ya, dan kita banyak peran kalau kita lihat di mana fungsional daripada biokarbon tersebut. Kalau kita lihat, kita bisa mengutak-atik daripada chemical properties-nya atau physical properties-nya, sehingga akan membantu proses implementasi di dalam kesehatan atau dalam lingkungan atau dalam sebagai bioenergi atau lain sebagainya. Ya, adalah ini salah satu contoh pemanfaatannya yang bisa dikembangkan, ya, seperti itu. Dan salah satu staf kami, Pak Farid, itu adalah juga mengerjakan ini,
ya mengerjakan ini. Dan karbon ini pun juga banyak sekali diimplementasikan, salah satunya di industri pangan sebagai bahan untuk menyerap kotoran atau sebagai bahan purifikasi, ya purifikasi. Sementara banyak beberapa industri perusahaan, terutama industri kalau di luar itu pemanfaatan karbon banyak masih bersumber dengan menggunakan tulang. Sementara tulang itu adalah menjadi kritikal, ya menjadi kritikal karena untuk kaum muslimin pasti terkait dengan kehalalan daripada walaupun dia bahan penolong proses, tetapi ada pernah kontak, maka juga akan menyebabkan produk tersebut menjadi terkontaminasi. Ya, ini adalah sintesis dari platform chemical untuk dari biomasa kalau kita lihat. Nah, ini biomasa bisa berasal secara biologi, ini beberapa komponen, kemudian secara chemical, dan bisa yang dihasilkan baik secara biologi atau chemical. Nah, kita menguasai beberapa reaksi, banyak reaksi ini saya cuma sebagian saya ungkapkan nih, upgrading reaksinya. Ada aldol kondensasi, ada esterifikasi, eterifikasi, Diels-Alder reaksi, banyak sekali, ya kita bisa mengubah sehingga menghasilkan suatu tadi platform chemical, kemudian kita ubah menjadi barang-barang menjadi punya nilai tambah. Ini yang memang kebanyakannya tidak disuka oleh mahasiswa, apalagi terkait dengan riset-riset dasar seperti ini, ya. Padahal ini adalah saya menekuni ini karena memang saya banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan flavor, perusahaan-perusahaan fragrance yang sangat banyak menggunakan bahan-bahan kimia kalau kita lihat. Nah, kita kebanyakan masih impor, belum ini, dan saya biasanya akan memberikan masukan terhadap proses atau lain sebagainya, ya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh linoselulosic biomasa kalau kita lihat nih, ya. Lignin itu sumber aromatik. Nah, ini banyak di kita, ya. Selulosa hidrolisis dapat glukosa. Ini kalau yang C3 dapat lactic acid, contohnya ada gliserol. Kalau yang C5 bisa furfural, bisa lefulinic acid. C6 ada 5-hidroksimetil furfural. Ini bisa menjadi sebagai prekursor untuk membangun suatu molekul-molekul yang bernilai tinggi. Ini saya ambil contoh. Nah, ini contoh lactic acid. Dengan proses-proses reaksi dasar yang kita miliki kemampuannya, karena kita seorang kimia, itu coba implementasikan, kita bisa membuat beberapa senyawaan. Dari gliserol, kalau kita lihat, ini pun bisa kita ubah dengan kemampuan teknik kita, kemampuan teori kita basic kimianya, kita bisa mengubah beberapa molekul yang sangat-sangat berguna. Dan kalau kita lihat molekul-molekul ini banyak sekali digunakan di industri flavor, di industri fragrance, karena sekarang apa sih yang tidak bisa dibikin flavor? Ya, kalau kita lihat, ya semua dibentuk dalam bentuk, padahal itu tidak ada kandungan yang diinginkan. Contoh, ada flavor jeruk, belum tentu ada jeruknya, tapi merupakan paduan daripada komponen kimia yang akan memberikan sensory profile kayak jeruk, seperti itu. Kita sebagai seorang kimia, maka perkuatlah ilmu dasar kimia kita tadi di situ yang akan membantu menyokong di industri-industri perusahaan seperti ini, ya. Contoh dari 5-hidroksimetil furfural. Ini bisa kita ubah menjadi dimetil hidrofurfuran, bisa sebagai solvent, ada sebagai bahan baku kimia, ya, chemical, lefulinic acid. Ini kalau kita ubah, kemudian di furfural bisa kita bawa juga demikian. Ini sumbernya dari biomasa, kalau kita lihat. Dan ini lefulinic acid bisa diubah menjadi beberapa komponen, dan salah satunya bisa menjadi bahan baku untuk poliuretan, kemudian polihidroksialkaloid. Ya, ini sebagai bahan baku plastik yang degradable kalau kita lihat, ya, karena plastik-plastik yang sekarang beredar itu banyak plastik yang dari polimer sintetik, kalau kita lihat tidak ramah lingkungan karena tidak bisa didegradasi di lingkungan, ya, sehingga mulai dikembangkan yaitu plastik-plastik yang degradable, ya, degradable. Walaupun polihidroksialkanoat ini juga bisa dihasilkan sumbernya dari suatu mikroba, ya, dari mikroba, tapi bisa juga dihasilkan dari cikal bakal tadi dari biomasa, ya, seperti itu. Nah, ini adalah
salah satu pemanfaatan ya kalau kita lihat ini. Kemudian nah kita mesti perhatikan juga ya tanda-tanda kalau kita menggunakan bahan baku plastik, mana yang bisa dipanaskan, mana yang tidak atau lain sebagainya ya, seperti itu. Ini adalah pemanfaatan lipolinic acid selain sebagai platform chemical juga sebagai bahan biofuel ya, sebagai bahan baku energi. Nah, ini kalau kita lihat ilmu kita di sini juga sangat-sangat berperan. Ya, kita belajar reaksi prinsip dasar, reaksi-reaksi kita. Ini adalah senjata kita yang kita bisa jual karena kita punya kemampuan itu sebagai seorang kimia. Ya, karena seorang kimia adalah sebagai juga seorang arsitektur molekul. Ya, sehingga kita bisa mengubah dari sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, atau mungkin dari yang sudah berguna tapi menjadi sangat berguna, ya seperti itu. Nah, ini juga beberapa limbah cukup banyak ya, citrus waste. Ini ada limonen juga bisa dijadikan bahan dasar sebagai poliuretan, dan poliuretan itu suatu jenis elastomer kalau kita lihat karena merupakan campuran karet dan plastik. Ya, itu sudah sekarang kan banyak sekali dikembangkan ya, karena dia tahan kusut ya, kalau kita lihat tahan gesek, tahan aus dan lain sebagainya. Manfaatnya juga sangat banyak. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat, nah ini, karena saya membantu pengabdian masyarakat saya dari LPPOM MUI, dan saya banyak bermitra kerja dengan industri flavor, fragrance. Ini kalau saudara, kalau kalian lihat apple, apakah ada buah apelnya di dalam? Apakah ada banana itu banana di dalam flavor banana, di dalam peach? Ya, kemudian artificial chicken ini chicken, apakah ada broth chicken atau daging atau kaldu chickennya yang ada? Ini semua salah satunya adalah bahan bakunya adalah proses dari perubahan tadi. Salah satunya sumbernya adalah menggunakan biomasa untuk menghasilkan ini, ya, menghasilkan beberapa, walaupun sebagian juga ada yang sintetik kimia dan dari sebagian ini. Jadi di situ ya, ilmu kimia sangat banyak membantu perannya, dan alhamdulillah juga banyak mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya yang bekerja di industri flavor, di industri fragrance, dan tadi bisa menerapkan ilmunya membantu industri tersebut dalam mengembangkan proses seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini juga saya didampingi 2 mahasiswa bimbingan saya. Agrin itu adalah mahasiswa bimbingan saya S2. Ya, ini S2 itu juga bergerak di bidang kitosan, dia mengerjakan kitosan. Dan kemudian Dita itu juga mahasiswa bimbingan saya, juga dengan Ibu Profesor Diah sebagai ketua promotornya, ya, mengembangkan seperti itu. Dia arahnya adalah ke membuat sensor untuk identifikasi atau melihat dyes organik yang ada di lingkungan, ya, supaya tadi kondisinya aman atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah topik riset yang sedang kami kembangkan, ya, sehingga dan kalau kalian ada yang berminat silahkan bergabung ya. Jadi memang pekerjaan saya kalau S1 banyak sekali, saya tergantung mahasiswa maunya apa. Seperti S1 itu banyak mau berkerang ke natural product. Maka yang sedang kami kembangkan itu adalah Genius curcuma dan Aurocase. Aurocase itu adalah tanaman tingkat tinggi, yaitu sejenis kayak agatis kalau kita lihat, dan di situ kaya akan senyawa-senyawa biflavon, yang ini adalah yang belum banyak terungkap, ya, biflavonoid yang banyak dimanfaatkan adalah sebagai anti kanser, ya, kemudian anti Alzheimer atau lain ininya, ya, kalau kita lihat ini yang sedang dikembangkan. Sedangkan kalau kitosan juga sampai sekarang masih dikerjakan, ada 4 mahasiswa yang mengerjakan kitosan, S1 1 orang, S2 2 orang, dan S3 1 orang yang sekarang sedang berjalan, ya. Kemudian biomasa sebagai platform chemical ini juga baru beberapa kemarin yang lulus, ya, nanti beberapa yang akan saya sampaikan. Nah, ini contoh riset mahasiswa S2 kimia kami, bimbingan bersama yang kemudian dituangkan di dalam publikasi, baik di jurnal internasional bereputasi Q2, Q3, Q4, kami belum sampai ke Q1, ya, seperti itu, dan atau ke jurnal nasional terakreditasi,
Ya, ini adalah terkait dengan kitosan, ya, terkait dengan kitosan, ya. Ini adalah beberapa yang saya tampilkan, dan ini salah satu penelitiannya Agrin yang akan bicara hari ini yang sinergi, ya, dia mengerjakan nanoferrogel Fe3O4 citosan yang berpotensi sebagai agen kontras di dalam proses MRI, di dalam proses mau scan dengan menggunakan MRI, ya, seperti itu. Ini adalah Agrin yang sekarang juga akan tampil. Kemudian ini adalah yang terkait pemanfaatan biomasa. Ya, kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat, nah ini salah satu bimbingan saya, fatty hydroxamic acid. Ini dari limbah jerami. Limbah jerami yang kemudian kami immobilize dengan menggunakan zeolit dan kita sebagai adsorben. Ya, kemudian ini juga ada dari gula kami hidrolisis menjadi hidroksi metil furfural. Ini juga anak bimbingan kami. Kemudian ini juga menggunakan bahan baku daripada pohon membuat perekat tanin resorcinol formaldehida, ya, dari kulit pohon mangium kalau kita lihat seperti itu, dan untuk perekat meningkatkan meningkatkan daya rekat, pembuatan menggunakan peningkatan kualitas daripada batang sawit, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa pekerjaan natural product ke arah metabolit sekunder dan elusidasi struktur dan juga sintesis, dan ada sebetulnya pengembangan di kami juga ada komputasi. Tapi kelihatannya S2 belum pernah ada yang ingin komputasi. Ini salah satu bimbingan mahasiswa saya S1. Ini adalah S1 bukan S2, baru selesai kemarin. Ya, dia pendekatannya adalah kan dari hasil riset kami itu ada kandidat steroid 4 yang punya kandidat untuk inhibitor daripada penyakit kanker hati, dan kemudian dia lakukan untuk tadi membuat ininya pendekatannya lewat komputasi, dan terpilih ada satu kandidat yang punya potensi sangat tinggi. Dan sehingga nanti itu bisa kita cobakan uji lab basah. Mudah-mudahan S2 ada yang tertarik, itu juga kami sangat memfasilitasi untuk kegiatan penelitian komputasi, ya, komputasi. Kemudian sintesis. Nah, ini memang pekerjaan-pekerjaan yang selalu dihindari. Orang tidak suka dengan sintesis, padahal sintesis adalah sesuatu yang sangat-sangat banyak, kalau di dunia luar itu adalah banyak sekali dibutuhkan, ya, penguasaan, karena memang udah hierarkinya sudah tingkat tinggi. Penguasaan daripada aspek-aspek kimianya itu adalah sangat diperlukan di sini. Kemudian riset publikasi bersama S3. Di sini bukan S3 mahasiswa kimia, ya, karena S3 mahasiswa kimia baru buka tahun kemarin 2019. Tapi alhamdulillah kami dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh kami kimia, kami diajak riset bersama, membimbing untuk beberapa mahasiswa S3, ada di HPT, hama penyakit, ada juga di peternakan, ya, kemudian ada di tempat-tempat yang lain. Nah, ini adalah biologi. Kalau kita lihat ini mahasiswa bimbingan bersama di S3, ya, ini dia menggunakan kearifan lokal cengkeh, ya, cengkeh yang di mana dia gunakan untuk anti malaria, ya, anti malaria, dan kami sebagai seorang kimia membantu melakukan tadi isolasi senyawaan yang ada di dalam tanaman cengkeh. Ya, alhamdulillah walaupun mahasiswa tersebut tidak memiliki background kimia, jadi memang tidak akan sampai level yang akan kita inginkan, ya, tapi ada juga beberapa yang sampai ke level itu. Ya, kemudian yang dengan HPT, kalau kita lihat ini juga Ibu Sulaiha Tamin, ini dosen Unhas. Kalau kita lihat ini yang ini, ya. Kemudian ini adalah Dita yang sekarang juga akan bicara. Ini juga dia sudah membuat biosensor untuk fenol, tapi baru coba, belum sampai ke prototipe yang akan diinikan, ya, tapi dari hasilnya nanti mungkin Dita akan bisa banyak bercerita. Kemudian juga ini adalah pembimbingan bersama S3, ini mahasiswa S3 dosen Unsrat, sedangkan Bu Darmawati dosen Hoirun di daerah Ternate. Kalau ini adalah Unhas, yang ini adalah Unsrat Manado, ya, di Manado. Kalau kita lihat ini dari kelelawar, alhamdulillah kami bisa menemukan ketotifen,
ketotifen, obat apa yang ini adalah untuk asma. Ini sebetulnya zat ini juga ada ditemukan di kelinci. Ya, ini sebetulnya background-nya tidak kimia, background-nya peternakan, tapi dengan kegigihan yang sangat kuat, mau belajar, kita bisa memberikan peran itu kepada dia. Alhamdulillah, ya seperti itu. Jadi ini ada riset bersama mahasiswa S3 di luar ini keahliannya sebagai kimia, tapi dia tekad semangat mau belajar kimia. Jadi sehingga kalian yang punya background kimia, ayo lebih kuat lagi seharusnya karena kalian sudah memiliki dasar. Sementara orang-orang di luar yang tidak memiliki background yang kuat tentang kimia mau belajar kimia dengan semangat, ya seperti itu. Oke, nah jadi itu selamat datang. Ayo kami siap mengantar Anda menjadi magister dan doktor kimia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ati, sangat menarik riset-riset yang sudah dikerjakan oleh Prof. Ati. Mungkin nanti teman-teman audiens bisa lebih berdiskusi ya pada sesi tanya jawab nanti. Baik, berikutnya saya akan mempersilahkan kepada narasumber berikutnya. Ini adalah alumni program Sinergi S1 S2 Kimia. Mungkin saya akan memanggilnya Mas Agrin ya. Mas Agrin Febrian Pradana ya. Mas Agrin saat ini merupakan dosen di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan juga sudah memiliki beberapa pengalaman kerja ya, pernah sebagai guru di SMA Said Naum Jakarta, dosen di Akademi Farmasi Hang Tuah Jakarta, dan juga pernah menjadi asisten dosen di lab kimia Departemen Kimia FMIPA IPB. Mas Agrin ini adalah salah seorang mahasiswa, dulunya mahasiswa kimia IPB S1 yang mengambil program sinergi ya, yaitu program S1 S2 yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun ya. Jadi termasuk bisa berhemat 1 tahun ya untuk masa studinya ya. Mas Agrin hari ini akan sharing kepada teman-teman semua terkait pengalaman studi di S2 Kimia IPB dan mungkin tips dan trik bagaimana caranya bisa menyelesaikan S1 S2 dengan tepat waktu dan sukses. Silakan Mas Agrin. Oke, sebelumnya suara saya kedengaran ya? Terdengar. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini. Terima kasih kesempatannya dari Cemnex J, Pasca Sarjana Kimia IPB yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing pengalaman saya di program S1 S2 Kimia IPB, Sinergi atau Fast Track sebutannya. Sekaligus saya juga diminta ataupun ingin share tips dan trik kuliah S2 Kimia di IPB. Gimana sih biar kita lancar kuliah S2 Kimia di IPB. Oke, langsung aja outline yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama biodata saya, yang kedua mungkin program Sinergi S1 S2 itu seperti apa, terus tips dan trik S2 Kimia IPB. Oke, selanjutnya biodata. Mungkin tadi udah dibacakan, nah mungkin saya tambahkan aja jadi sekilas gitu. Jadi emang saya itu passion emang mengajar, research, dan everything related to education and science. Terus juga saya saat ini tinggal di Jakarta Selatan. Terus ini background tadi udah disampaikan bahwa saya bimbingan juga Ibu Prof. Ati S2-nya. S1-nya dibimbing oleh Pak Budi Arifin dan berkaitan penelitian S1 S2-nya juga. Terus pengalaman kerja juga udah disampaikan kebanyakan karena tadi saya passion yang ngajar, jadi kebanyakan ya mengajar ujung-ujungnya. Oke, saya juga aktif di media sosial, numpang promo. Saya punya Instagram, ini Agrin Febrian, terus juga saya punya channel YouTube yang isinya juga kimia juga sih. Jadi teman-teman yang kalau mau ini ya silahkan di-follow dan di-subscribe. Numpang promo. Oke, langsung aja. Jadi saya di sini akan membahas bagaimana sih program Sinergi S1 dan S2 Kimia IPB. Nah, sebenarnya apa itu? Mungkin teman-teman di sini lebih targetnya tuh ke mahasiswa-mahasiswa yang masih belum lulus S1 ataupun mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah S1 ya, yang mungkin masih di semester 5 atau semester 4 atau semester 3. Jadi sinergi itu apa sih? Jadi sinergi itu dari namanya aja, sinergi S1, S2. Jadi mengintegrasikan S1 dan S2 agar lulus magister dalam waktu kurun 5 tahun, tapi tetap mengedepankan kualitas dong gitu. Nah,
mengapa ini dibutuhkan? Karena apa ya, SDM yang bergelar magister itu kan sangat juga diperlukan untuk membangun pengembangan daerah ataupun jadi intinya daerah-daerah yang membutuhkan SDM yang berkualitas setidaknya lulusan magister. Jadi salah satu program S1 S2 ini juga mampu menjadi wadah memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi biar cepat juga, jadi kebutuhan untuk SDM yang berkualitas magister juga terpenuhi. Nah, untuk siapa sih sebenarnya? Jadi untuk mahasiswa S1 dengan IPK 3 atau IPK-nya sama dengan 3,25 dan telah menyelesaikan minimum 110 SKS pada semester 6. Jadi penentunya adalah semester 6. Jadi buat teman-teman yang masih IPK-nya nggak nyampe 3,25 itu kalau di semester 6 ya, di semester 6 belum nyampe 3,25 itu belum bisa mengikuti program ini. Tapi kalau teman-teman IPK-nya 3,25 ya baru bisa. Tapi jangan sedih, saya juga punya cerita. IPK saya juga awalnya tidak mencapai 3,25, nanti saya cerita. Jadi selain IPK 3,25, tentunya mahasiswa dengan kematangan individu berdasarkan dengan ketua departemen syaratnya. Terus yang kedua, nanti terdaftar juga di program studi S2 yang sejenis juga S1. Jadi kalau S1-nya kimia ya harus fast track-nya juga harus kimia juga, tidak boleh S1-nya kimia tapi fast track-nya kimia pangan atau ilmu pangan. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi yang sinergi itu yang harus selaras dengan S1-nya. Terus ini yang paling penting karena apa ya, yang menjadi acuan juga untuk kita agar tepat waktu lulus 5 tahun. Jadi mahasiswa yang memiliki rencana studi paripurna. Bahasanya paripurna ya. Jadi emang paripurna karena jadi riset kita tuh berkesinambungan antara S1 dan S2. Jangan sampai nanti ketika kita sudah S2, risetnya berbeda ataupun risetnya mengulang lagi dari awal. Itu akan mempersulit waktu kelulusan kita. Karena yang namanya riset, apalagi kimia, itu kemungkinan belum lagi nunggu bahan, belum lagi kita riset di lab-nya, kalau ada salah atau tidak, nah akan lama juga. Jadi benar-benar berkelanjutan risetnya yang paling penting itu. Jadi riset S1 itu dilanjutkan di S2, jadi tidak mengulang lagi dari awal, jadi tinggal melanjutkan. Prosesnya bagaimana? Proses pendaftarannya, jadi proses pendaftarannya itu, ya inilah bisa dilihat di sini, jadi berkasnya berdasarkan persyaratan-persyaratan di sini, nanti tinggal diseleksi berdasarkan rute ataupun mekanisme birokrasinya saja. Nah, ini tadi pengalaman saya. Jadi, rencana riset yang paripurna, jadi pada tahun 2014 itu saya praktek lapang. Awalnya praktek lapang di Batan, Badan Atom Teknologi Nuklir di Serpong. Jadi awalnya cuma praktek lapang, hanya saya mensintesis Fe3O4 doang ini. Nah, akhirnya saya sudah cuma praktek lapang biasa, tapi ternyata takdir ya, akhirnya saya mengikuti program sinergi dan pihak Batan pun juga senang dengan senang dengan kerja saya juga, makanya mereka juga mereka juga mengizinkan saya untuk melanjutkan riset saya karena ya memang berkesinambungan, risetnya juga masih bertahap. Jadi awalnya saya cuma sintesis Fe3O4, di 2015 buat skripsi Fe3O4 yang telah saya sintesis di praktek lapang itu saya coating dengan kitosan agar lebih tidak menggumpal dan tidak lebih safety untuk dimasukkan ke dalam aplikasi ke biomaterial nantinya. Nah, di 2015 berhasil mengcoating jadi skripsi saya. Di 2016 saya lanjutkan dari hasil yang tercoating, saya jadikan material ini menjadi suatu koloid karena ini nantinya akan menjadi kontras agent yang akan disuntikkan ke dalam tubuh untuk pencitraan. Jadi di MRI sebagai kontrasnya. Jadi harus benar-benar safety, tidak menggumpal dan harus dalam bentuk cairan ataupun koloid sebagai injeksi. Jadi itu. Jadi kalau dilihat di sini kan berurutan dan berkesinambungan riset yang saya lakukan. Karena ini mendukung untuk lulus cepat juga, biar tidak lama dan tepat waktu. Nah, ini saya maksudnya tadi cerita. Jadi jangan sedih buat teman-teman ataupun mahasiswa yang masih semester 5 atau semester 6 yang IPK-nya belum. Jadi sebenarnya gini, ini adalah kalau teman-teman lihat di sini, yang orange IPK, jadi TPB semester 3, 4, dan 7, 8, lihat IPK saya 3,28, terus ini IP dulu. IP 3,28 pas TPB, terus anjlok di semester 3, IP 2,57. Ini pasti mahasiswa-mahasiswa kimia di semester 3 pasti umumnya seperti ini, karena shock dengan kimia. Tapi dari sini saya bangkit,
naik perlahan sih bangkitnya juga 3,14 IP-nya, terus naik lagi di semester 5 3,52. Mungkin di sinilah titik balik saya mengenali kimia lebih dalam, maksudnya cara belajar kayak gimana sih di kimia gitu. Jadi lebih sudah tahu nih, jadi nggak hancur-hancuran di semester 3 ini. Terus tetap jadi penurunan juga di semester 6, mungkin materinya udah makin tinggi, terus 3,4, dan IPK-nya akhirnya di semester 4 itu belum mencukupi untuk persyaratan fast track sebenarnya. Nah, ini terbantu dengan IP saya yang di semester 5, 3,52 ini, akhirnya IPK saya mencapai 3,25 pas nih di semester 5. Pas banget 3,5 ini syarat pas untuk mendaftar fast track. Tapi kan yang dihitung adalah di semester 6. Nah, pada saat di semester 6 itu 3,28. Akhirnya saya bisa mendaftar walaupun pas-pasan, tapi bisa juga kan. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang IPK-nya di kimia masih di bawah persyaratan untuk fast track. Mungkin ya dengan teman-teman bergiat, usaha keras untuk mencapai, ya insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh tercapai. Jadi benar-benar pas nih. Nah, di angkatan saya itu kalau nggak salah yang ikut fast track itu kalau nggak salah 6 orang. Tapi dengan berjalannya waktu bersisa tinggal 2. Saya dengan satu lagi teman saya, Sylvia Monica. Dan kebetulan hanya saya sendiri yang lulus tepat waktu 5 tahun. Sylvia Monica itu agak ngaret, hampir jadi kayak 2 tahun juga S2-nya jadi hitungannya. Jadi di angkatan sebelum saya juga, angkatan 47, saya kan angkatan 48, di angkatan 47 itu kalau nggak salah tidak juga mencapai target lulus 5 tahun karena waktu itu ada Kak Habibie sama Kak Ali. Kak Ali mungkin dia beliau fast track tapi langsung memutuskan untuk ikut PMDSU. Nah, sempat dilema juga pada tahun itu karena PMDSU itu di angkatan saya benar-benar baru banget. Jadi itu pertama kali PMDSU dikeluarkan. Jadi saya sempat berkonsultasi dengan pembimbing apakah saya ikut program fast track apa PMDSU. Nah, langsung Bu Ati Prof. Ati menyarankan ya udah ikut aja fast track S1 S2 dulu karena waktu itu masih simpang siur, PMDSU masih belum jelas dan masih baru banget, jadi masih belum ada kayak gimana sih di IPB S3-nya juga ngambil apa gitu. Nah, ini tadi tambahannya lagi. Jadi berapa jumlah SKS yang harus dipenuhi untuk memenuhi program sinergi ini, yaitu diserahkan oleh Departemen Kimia tadi ya untuk S2 39. Nah, bagaimana kurikulum sekarang udah berbeda. Jadi pada waktu saya itu benar-benar kita intinya kuliahnya itu di semester 7. Di semester 7 S1 itu udah kuliah semester 1 S2. Terus di situ benar-benar di waktu semester 7 tuh kita kuliah S1 juga yang masih mengambil SC atau supporting course ataupun pilihan mayor, masih juga mengambil persiapan kolokium untuk S1, terus juga masih juga kuliah. Dan di mana saya kan penelitian saya di Serpong, saya bolak-balik Bogor Serpong, jadi benar-benar hektik banget, semuanya harus dilakukan, kuliah S1, kuliah S2, penelitian juga di Serpong, bolak-balik Bogor Serpong yang cukup lumayan. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya udah selesai juga, akhirnya bisa selesai juga kan. Jadi itu, terus ini kapan waktu pendaftaran program sinergi S1 S2-nya itu kalau nggak salah sih kayak gini sih waktu zaman saya itu. Jadi intinya mengikuti semester 7, semester 8 kita masih kuliah normal, kuliah S1 S2-nya, nanti baru mendaftarkan di pascanya itu yang resminya itu di semester 3-nya. Jadi kita terhitung angkatan baru. Jadi sebenarnya saya jadi terhitung 2 angkatan, 2014 dan 2015. Angkatan 2014 saya bareng kuliah anak-anak di semester 1 dan semester 2-nya. Di semester 3 saya S2 itu bareng dengan angkatan 2015. Jadi saya kayak kesannya kayak jadi 2 angkatan gitu. Jadi punya banyak teman di S2, lebih banyak, bervariasi seperti itu. Nah, itu untuk program sinergi. Nah, selanjutnya mungkin ini versi saya ya. Saya nggak tahu mungkin teman-teman bisa mengikuti atau tidak. Jadi ini versinya saya, karena mungkin berbeda tiap orang. Jadi tips dan trik kuliah S2 Kimia itu seperti apa? Yang paling pertama adalah, yang paling penting adalah pelajari karakter dosen. Karena S2 Kimia kan saya udah berpengalaman, jadi teman-teman S2 saya itu kan bervariasi, jadi tidak hanya dari IPB saja. Jadi ada yang dari Unhas, ada yang dari Aceh, dari kampus-kampus luar lah selain IPB. Jadi mereka kan perlu beradaptasi. Jadi mereka tidak tahu dosennya karakternya seperti apa. Ada mungkin dosen yang ngajari dengan cepat gitu, tapi mereka tidak bisa mengikuti karena tidak terbiasa.
Jadi langkah pertama teman-teman dalam kuliah ini dimanapun ya, jadi pelajari karakter dosen. Jadi selama seminggu ataupun selama masa orientasi itu benar-benar kalian teman-teman harus mempelajari karakter dosen. Jadi kalian atau teman-teman lah yang harus beradaptasi. Jadi bukan dosen yang dikritik atau bukan dosen yang dikomen, ibu ngajarnya kecepatan, ibu ngajar ya emang dosen tipenya dan karakternya seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah, tapi kita yang harus beradaptasi karena kita yang pindah kan, pelajari karakter dosen. Jadi harus tahu kalau dosennya cepat kita harus seperti apa. Kalau dosennya menjelaskannya hanya seperti itu aja, jadi kalau teman-teman harus perpustakaan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Walaupun kelihatannya simpel dan umum sebenarnya, orang-orang udah tahu lah pastilah manajemen waktu. Cuman kalau tidak diterapkan ya sama aja nol hasilnya. Jadi benar-benar harus manajemen waktu kalau bisa ya gitu kan. Kalau saya tidak membuat manajemen waktu yang jelek, saya nggak akan lulus tepat waktu karena ya bayangkan untuk fast track kan benar-benar harus dibebankan kuliah S1 juga, kuliah S2 juga berbarengan, skripsian juga, belum lagi untuk persiapan kolkium, seminar, kita juga banyak tugas S2. Jadi kalau semua itu berantakan, tidak ada manajemen waktu yang baik, ya semuanya kan emang umum, tapi ini adalah yang paling penting, manajemen waktu. Karena S2 itu lebih banyak mandiri, lebih banyak manage waktunya dengan baik. Terus yang ketiga, ini yang paling penting. Mungkin teman-teman kan yang dari daerah ataupun dari luar, jadi kalau selama perkuliahan, ya kita kan sudah sebagai mahasiswa S2. Jadi jangan malu untuk bertanya kalau masih belum paham materi kuliah. Jadi jangan segan. Kalau masih mahasiswa S1 kan mungkin masih dicekokin nih oleh dosen-dosennya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tapi kalau S2 itu nggak kayak gitu lagi. Jadi benar-benar kita harus beradaptasi. Jangan malu sama sekali untuk bertanya. Nanti kalau akan menyesal, ujian keluar ya apa yang kita ujian keluar soal seperti itu. Jadi jangan malu bertanya. Karena bertanya itu kan gratis. Jadi jangan takut sama dosen. Justru dosen senang kalau mahasiswa itu bertanya. Tapi ya pokoknya gitu ya intinya, jangan malu bertanya. Terus nah ini paling maksudnya paling effortnya banget tuh kerasa di sini. Jadi karena teman-teman S2 saya itu bervariasi umurnya ya, ada yang umurnya sudah maksudnya berumur tuh ya sekitar 30-40-an kayak gitu ada, karena emang mungkin beliau-beliau itu untuk meningkatkan karirnya kan untuk S2. Jadi kan ketika dihadapkan lagi dengan kuliah S2 dan kimia lagi, ya mungkin tingkat pemahaman materi mereka berkurang. Maka perlulah belajar kelompok. Jadi ikutlah, karena kebetulan waktu itu di angkatan saya sering belajar kelompok dan saya juga karena saya di situ ibaratnya kayak tuan rumahnya gitu, saya sering kayak jadi yang mengajari teman-teman yang lain gitu. Jadi dengan kita mengajari, kita juga jadi lebih paham materi, lebih baik lagi justru kan. Nah, jadi tipsnya belajar kelompok lah bersama teman yang paham. Kalau emang masih malu tuh bertanya, jadi jangan merasa ngapain sih belajar kelompok gitu. Paling juga ngobrol, emang ngobrol sih, cuman ya asal kitanya bisa memanage kapan ngobrol dan kapan banyaknya waktu belajar, ya oke aja gitu. Jadi itu belajar kelompok. Nah, terus ini yang paling penting lagi, suatu pekerjaan ya, karena ya namanya S2 itu, ya saya tekankan lagi, karena pengalaman saya, tugas itu selalu ada dan banyak. Minggu ini belum kelar tugasnya, dosen yang lain udah ngasih tugas. Jadi benar-benar teman-teman harus, karena nilai tugas itu justru yang lebih besar untuk cakupan S2, karena S2 itu lebih dibebankan kayak kita lebih ke analitisnya, bagaimana dalam menjawab soal ataupun bagaimana kita berpikir logika dan lagi teman-teman bisa memanagenya. Nah, itu mungkin tips dan triksnya. Jadi ini saya cuma sharing. Jadi ini adalah rekapitulasi studi saya waktu S2. Jadi ini adalah, jadi kesannya ini kayak ngambil mata kuliah banyak kan, jadi terhitung di KRS-nya itu, cuman ini kan sudah diambil di semester 7 dan semester 8. Jadi semester 7 dan 8 itu saya ngambil ini. Jadi
ketika kita semester 3-nya kan jadi kayak mahasiswa baru. Jadi udah dapat kayak KRS atau rekapitulasi studi, jadi langsung kayak gini. Jadi langsung seabrek. Jadi kesannya kita ngambil sebanyak ini, padahal tidak. Padahal kita mengambil ini di 2 semester 7 dan semester 8. Ini, terus ini di semester sisanya, semester 3 dan semester 4-nya. Itu aja mungkin yang bisa saya share, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Itu aja Bu Wulan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agrin atas sharingnya. Mungkin beberapa dari audiens memang adalah mahasiswa S1 Kimia, tapi juga ada teman-teman alumni S1 Kimia ya, dan juga ada teman-teman yang alumni ini baik dari Departemen Kimia IPB maupun dari Departemen Kimia beberapa universitas di Indonesia ya. Mudah-mudahan mendapatkan gambaran ya terkait tadi pengalaman studi Mas Agrin ya di program Pascasarjana Kimia IPB. Berikutnya kita akan sharing dengan alumni lainnya ya. Ini adalah Mbak Dita Ariyanti ya. Teman-teman panitia boleh ditunjukkan dulu biodata dari Mbak Dita Ariyanti. Baik. Mbak Dita Ariyanti ini sebetulnya saat ini masih mengambil program PMDSU untuk program S3-nya ya di ujung studi ya saat ini Mbak Dita. Tapi saya mendapatkan kabar gembira Mbak Dita ini sudah diterima bergabung di Departemen Kimia FMIPA Universitas Pertahanan ya mulai semester depan ya. Sebelumnya Mbak Dita juga punya beberapa pengalaman kerja sebagai Kepala Unit Quality Control Lab Divisi Kendi di PT Mayora dan juga sebagai asisten peneliti di Kimia Organik FMIPA UGM karena S1 dari Mbak Dita ini adalah Kimia UGM dan melanjutkan program PMDSU di IPB, S2-nya ada di Kimia IPB dan S3-nya ada di program studinya lingkungan ya. Mungkin nanti Mbak Dita akan menjelaskan lebih detail terkait hal ini. Baik, waktu saya persilakan Mbak Dita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu Wulan dan para panitia yang kami hormati juga Prof. Dia Iswantini dan Prof. Ati. Beliau juga sebagai dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Dita Ariyanti. Saya sebagai AWD PMDSU Batch 3. Di sini saya akan sharing pengalaman S2 saya selama di IPB, Kimia IPB, serta sharing mengenai beasiswa PMDSU. Barangkali teman-teman yang ada di sini baru lulus atau masih kuliah S1 atau masih yang lain yang menyiapkan beasiswa yang lain begitu ya. Yang pertama, ini sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah, tinggal di slideshow aja Mbak Dita. Siap, siap Bu. Yang pertama itu saya akan cerita mengenai beasiswa PMDSU terlebih dahulu ya. Beasiswa PMDSU itu apa sih? Beasiswa PMDSU merupakan beasiswa program magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Nah, ini masa studinya ini 4 tahun untuk magister dan dokter. Jadi dalam 1 tahun pertama itu adalah penentuan apakah nanti lanjut S3 atau enggak. Jadi ada batas IPK yaitu 3,75. Ketika melebihi batas tersebut, maka akan dilanjut studi S3. Kalau enggak, cukup sampai S2. Alhamdulillah kemarin saya lanjut S3, tapi S3-nya di pengelolaan sumber daya alam di PSL IPB. Nah, untuk pendaftaran beasiswanya itu dilakukan secara paralel, yaitu beasiswa PMDSU sendiri dan dilakukan di universitas. Nah, beasiswa PMDSU ini sudah ada sejak 2013, batch 1, kemudian selang 2 tahun, 2015, 2017 saya masuk, alhamdulillah keterima di bawah bimbingan Prof. Diah, Prof. Ati juga. Kemudian untuk selanjutnya ini selangnya 1 tahun, 2018, 2019. Namun karena situasi sekarang 2020 ada pandemi seperti ini,
tidak ada pembukaan beasiswa PMDSU, kabarnya insya Allah dibuka di tahun depan 2021 insya Allah. Nah, untuk mahasiswanya, untuk informasi dari batch 1 ini ada 57 mahasiswa, batch 2 ada 371 mahasiswa, ini se-Indonesia. Batch 3 ada 248, batch 4 ada 135, batch 5 ada 151. Nah, ini sebagai tambahan wawasan untuk adik-adik atau teman-teman yang lain. Mungkin siklusnya apakah sama, bisa mungkin sekitar seperti ini ya. Kemudian untuk panduan bisa nanti dibuka di Google juga mengenai panduan beasiswa pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana minggu. Nah, saya akan cerita inti-intinya saja mengenai syarat untuk pelamar beasiswa PMDSU. Ini merupakan sarjana unggul, fresh graduate, lulusan 3 tahun terakhir. Kemudian telah memiliki ijazah S1, kemudian persyaratan IPK dari perguruan tinggi asal, itu misal A, nanti akreditasi program studi A, maka IPK-nya minimal harus 3,25. Dan begitu seterusnya. Misal asal perguruan tinggi B, kemudian program studi A, maka IPK minimal 3,5. Nah, untuk usia, ini sangat penting juga. Untuk usia, lulus untuk non-profesi, seperti misalnya kimia gitu ya, itu kurang dari 24 tahun. Dan untuk lulusan profesi, misal kedokteran hewan atau dokter atau farmasi, itu ada melakukan profesi terlebih dahulu, itu minimal maksimal 27 tahun. Karena apa? Karena diharapkan lulusan dari beasiswa PMDSU ini diharapkan menjadi doktoral di usia muda. Kemudian persyaratan lainnya yaitu memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing, merupakan warga negara Indonesia, tidak sedang menerima beasiswa lain, kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, serta bersedia mengikuti pendidikan pasca sarjana selama jangka 4 tahun. Nah, untuk jadwalnya, ini saya memberi gambaran dari batch 4 itu 2018 dan batch 5 2019 ini dari penetapan promotor waktunya itu sama, yaitu Mei. Kemudian 2019 pun Mei. Kemudian untuk pendaftaran beasiswa yang untuk mahasiswanya itu sekitar bulan pendaftaran online sekitar bulan Juni, Juli. Jadi mempunyai hampir sama setiap tahun. Jadi untuk adik-adik, teman-teman yang lain, untuk tahun depan, kalau berminat mendaftar melalui beasiswa PMDSU, bisa prepare ya, untuk persyaratan baik biar lolos di universitas maupun dari beasiswanya. Dilihat dulu list-list untuk memenuhi persyaratan di universitas maupun program studi maupun dari beasiswanya. Nah, ini siap lolos beasiswa menurut saya itu yang pertama persiapkan diri sebaik mungkin, baik mental, fisik maupun passion research, karena nanti banyaknya riset ya. Kemudian yang kedua yaitu menghubungi calon promotor. Nah, kemudian tunjukkan semua potensi yang dimiliki karena otoritas ada di tangan promotor. Karena yang memilih nanti itu adalah promotor. Jadi misal nanti mengirim CV, mengirim email, memperkenalkan diri ke nama-nama promotor, kemudian memberikan CV, pengalaman selama S1, menjadi apa, misal menjadi asisten lab, kemudian ikut PKM, atau lain-lain gitu ya, TOEFL dan lain-lain. Kemudian mendaftar kepada calon promotor yang sesuai bidang dan minat. Kemudian membuat CV sebaik mungkin, dan menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing S1 sebaik mungkin. Karena yang pertama tadi diminta membuat rekomendasi dari dosen pembimbing S1. Bisa saja dari dosen pembimbing S1 menjadi promotornya ya. Ini merupakan foto sewaktu saya sidang tesis bersama Prof. Diah, Prof. Ati,
dan dosen pembimbing, dosen penguji, dan perwakilan dari Prodi. Kemudian ini acara kumpul senasional di Jakarta. Kemudian riset saya itu ada di LIPI Cibinong, dan di lab kimia IPB. Riset saya mengenai biosensor. Jadi di lab mikrobiologi di Cibinong ini saya menggunakan berbagai macam bakteri-bakteri, kemudian menggunakan macam-macam alatnya. Ini merupakan keluarga di LIPI. Kemudian ini saya penelitian di LIPI-nya. Ini menggunakan alat HPLC di kimia IPB, kemudian ini SEM di LIPI. Jadi untuk kalau kerja di LIPI itu menggunakan alat, menggunakan bahan, semuanya gratis, semuanya bisa all in one, semuanya 1 bulan hanya 200.000. Kemudian selama menjadi mahasiswa S2 ini, di IPB ini banyak sekali pelatihan-pelatihan, workshop penulisan, dan lain-lain ya. Ini salah satunya ada dari luar negeri, mendatangkan pembicara dari luar negeri, kemudian dari dalam negeri juga, kemudian pelatihan ISO, dan penelitian pelatihan-pelatihan lain yang belum bisa saya share di sini gitu. Dari pelatihan-pelatihan ini menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, karena ada pelatihan, ada praktikum juga. Kemudian bisa mengikuti seminar internasional. Baik, dulu saya ikut membantu dalam acara menjadi panitia seminar internasional, kemudian menjadi peserta, kemudian alhamdulillah pernah menjadi presenter. Kemudian alhamdulillah menjadi peserta juga di summer course. Keuntungannya juga walaupun summer course ini di Bogor, tapi ini banyak teman-teman dari Uganda, dari Jepang, ada yang dari Malaysia juga. Dulu summer course-nya mengenai jamu. Ini di kebun percobaan IPB, ini makan-makan bareng, ini praktikum, terus ini jalan-jalan, ada juga acara jalan-jalan ke kebun raya Bogor, kemudian ini praktikum membuat jamu gitu. Coba dengerin sebentar ya. Ini sama mahasiswa Jepang. Ini S1 di Jepang. Mahasiswa S1 Jepang. Organoleptik ya ini. Nah, ini merupakan saya masuk di kimia IPB tahun 2017. Untuk teman-teman yang mau gabung nih, banyak tempat-tempat hits di IPB nih, salah satunya nih di Koin IPB bareng teman-teman 2017. Alhamdulillah sebagian besar semuanya sudah lulus, ada yang dari Uganda juga, ada yang sudah bekerja juga, ada yang sudah nikah juga gitu. Kemudian ini di rektorat IPB, ini bangunan di samping Koin IPB. Kalau teman-teman pengen tanya-tanya juga ada di IG saya, @Arianti. Begitu yang bisa saya sampaikan. Yuk gabung di kimia IPB. Saya sampaikan ke Bulan. Terima kasih Mbak Dita atas sharingnya. Baik, teman-teman audiens sekalian sudah mendengarkan ya tadi pemaparan topik riset Prof. Ati, kemudian sharing dari Mas Agrin dan sharing dari Mbak Dita. Silahkan yang ingin bertanya, mungkin kalau tidak ditulis dalam chat juga bisa disampaikan secara langsung, tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pertanyaan ini dari Bapak Bodi Dharma kepada Prof. Ati. Beliau ingin tahu Bu, untuk mendapatkan buku karangan Ibu kira-kira dapat diperoleh di mana begitu Bu? Lewat IPB Press. Ada di IPB Press, dan bahkan juga kalau nggak salah saya lihat di Tokopedia pun ada. Iya, baik. Demikian Pak, jadi bisa melalui IPB Press atau juga dicoba dicari di Tokopedia ya Bu ya? Ya. Iya.
Terima kasih. Silahkan untuk audiens berikutnya, silahkan yang mau bertanya boleh langsung menyampaikan pertanyaannya secara lisan atau menuliskan via chat. Oke, silahkan. Atau sudah cukup jelas? Pasti ada yang ingin diketahui lebih lanjut nih. Mungkin boleh terkait riset Prof. Ati, boleh terkait tips dan trik dari Mas Agrin dan Mbak Dita. Silahkan. Oke, atau mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan yang tadi disampaikan. Mungkin sudah tidak sabar nih teman-teman ingin segera bergabung dengan program Pascasarjana Kimia. Oke, ini ada yang bertanya dari Mbak atau Ibu Nurma Komalasari. Ingin bertanya mungkin kepada Prof. Ati ya. Jadi untuk mendapatkan biomasa yang baik dari bahan alam, bagaimana tahapannya Bu? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Biomasa dari bahan alam. Biomasa itu memang zat alam ya, tadi kalau saya katakan, dan itu biasanya akan terkait dengan yang namanya limbah. Ya, dengan namanya limbah. Tadi ada limbah jerami padi, kemudian limbah gergaji kayu, dan bahkan negara kita yang kelapa sawit banyak sekali limbahnya. Ya, dari apa? Tandan kelapa sawitnya, kemudian dari segi apa pelepahnya atau lain sebagainya. Ya memang maksudnya adalah untuk mendapat biomasa yang baik, artinya adalah coba ini. Tadi kan saya katakan banyak sekali biomasa yang pemanfaatannya masih kurang. Ya, karena kaitannya dengan limbah, nah sekarang cuma tinggal kita ubah lewat misalnya pirolisis atau lewat gasification atau lewat reaksi-reaksi lain diubah menjadi atau lewat hidrolisis nanti diubah menjadi suatu senyawa yang kita inginkan. Yaitu tentu tahapannya tidak satu kali tahap, tetapi adalah pasti akan banyak tahap. Tapi artinya tuh yang dimaksud biomasa dari bahan alam itu saya masih ini ya. Jadi biomasa itu memang pasti dari alam. Limbah-limbah tadi kalau kita lihat bisa dari limbah kelapa sawit, bisa dari jerami padi, bisa dari gergaji kayu atau lain sebagainya. Nah, disitulah kita proses. Bisa nanti lewat biorefinery sehingga akan menghasilkan suatu menjadi yang lebih kecil lagi, lebih simpel lagi, sehingga kita akan bisa ada bagian ligninnya, selulosanya, hemiselulosanya, kemudian tahap proses berikutnya dengan penguasaan ilmu dasar kita, maka bisa ubah. Tadi lignin sebagai platform chemical untuk aromatik, kemudian selulosa untuk platform chemical, contohnya seperti gliserol, kemudian hidroksimetil furfural atau asam lipulinat atau lain sebagainya, seperti itu. Ya, jadi biomasa itu memang dari alam, dari bahan alam, ya bahan alam, tetapi tidak kaitannya dengan natural product. Kok natural product itu lebih cenderung arahnya ke metabolit sekunder atau metabolit primer, ya. Kalau ini adalah limbah memanfaatkan limbah sehingga menjadi bernilai ekonomi lebih tinggi, dijadikan sebagai bahan dasar untuk membangun produk-produk atau bahan-bahan yang lebih punya nilai ekonomis tinggi. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Ati. Pertanyaan berikutnya ini untuk program studi, apakah ada kelas khusus karyawan atau hanya kelas reguler saja? Sejauh ini kami di program Pascasarjana Kimia IPB hanya membuka kelas reguler, jadi tidak ada kelas yang dikhususkan bagi karyawan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya masih untuk Prof. Ati, ini ada yang menanyakan apakah pernah Ibu menggunakan mikroorganisme dalam pengolahan kitin menjadi kitosan, Bu? Begitu pertanyaannya. Okay. Nah, kitin dengan kitosan itu juga bisa kita olah dengan mikroorganisme, tetapi tentu saya tidak bekerja sendiri. Saya mengajak
dosen lain yang punya background tadi, salah satunya biologi atau mikrobiologi. Ya, karena itu bukan keahlian saya. Saya cuma butuh kitosan, kemudian kitosan dengan keahlian saya kimia, saya ubah menjadi sesuatu ini. Tapi untuk ini adalah kita bekerja sama, karena kita tidak akan karena bukan keahlian saya dan background saya bukan mikrobiologi, bukan yang bekerja dengan mikroorganisme dan lain sebagainya, dengan saya bekerja sama sehingga saya memanfaatkan produk hasilnya. Memang hasilnya sebetulnya secara kimiawi untuk mendapatkan kitosan pun juga baik, karena kitosan itu kan dengan kitin perbedaannya pada derajat deasetilasi. Ya, hanya memang kalau bekerja dengan mikroba itu adalah spesifik karena terkait dengan enzim, ya, dengan enzim kitinase yang akan mengubah tadi kitin menjadi kitosan. Kalau reaksi kimia itu kan biasanya reaksi kimia itu adalah bisa mungkin sisi aktif lain juga akan terkena. Tetapi kalau kita menggunakan kondisi reaksi kimia itu dengan baik, insya Allah juga produksi kitosannya juga baik, ya, seperti itu. Baik, Ibu Prof. Ati, ada pertanyaan lainnya ini dari Saudari Elis Diana menanyakan, beliau tertarik untuk riset dengan topik yang Ibu tekuni, tetapi S2-nya itu adalah geokimia organik, begitu Bu. Apakah masih nyambung kira-kira dengan riset Ibu gitu? S2 dari Ibu Elis ini adalah geokimia organik. Geokimia itu berarti artinya adalah ke arah geologi, ya. Geologi itu berarti arahnya ke batuan atau mineral, ya, seperti itu. Apakah betul itu? Ya, kalau misalnya iya, itu sebetulnya bisa sangat menarik karena dari bahan mineral atau apa itu nanti kita bisa combine dengan kitosan untuk meningkatkan salah satu. Nah, ini juga salah satu mahasiswa riset bimbingan saya itu adalah terkait kitosan yang diinkorporasi dengan menggunakan zinc oksida. Zinc oksida, di mana zinc oksidanya dibikin nanopartikel dengan menggunakan pemanfaatan tanaman yang kebetulan juga menjadi riset di lab kami, itu adalah dari genus curcuma. Ya, dari genus curcuma kemudian diubah menjadi partikel menjadi JNO nanopartikel yang kemudian diinkorporasi ke dalam kitosan. Yang nantinya itu adalah akan dimanfaatkan untuk pembuatan film plastik, ya, untuk ke arah yang edible pangan seperti itu. Itu yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa S2 kami. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu punya background geokimia organik itu sangat baik. Jadi background Ibu yang terkait pemahaman terhadap tadi ke arah geologi itu adalah mungkin bisa ke arah bahan tambang atau mineral, sangat bisa nanti dikombinkan dengan ini sehingga arahnya memang ke arah biomaterial. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Ati. Berikutnya ini ada pertanyaan untuk Mbak Dita nih. Untuk program PMDSU yang dilihat apakah IPK S2 tahun pertama saja atau termasuk IPK S1? Mbak Dita mungkin bisa menjawab. Baik, Bu Wulan, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Yusuf Junaidi, ya. Jadi, syarat IPK kalau untuk lolos beasiswa, awalnya ini yaitu IPK S1 dulu untuk lolos beasiswa PMDSU. Baik untuk lolos beasiswa PMDSU maupun lolos untuk masuk di universitas tersebut. Kalau tadi kan ada persyaratan kalau lulusan S1 untuk akreditasi Universitas A, akreditasi program studi A, itu IPK-nya minimal 3,25. Semisal sudah lolos beasiswa PMDSU, sudah menempuh kuliahnya, nah ini penentuan IPK juga masuk ke dalam penentuan lanjut S3-nya. Jadi tahun pertama dilihat, dimonitoring dari semester 1 sampai semester 2 ini, dilihat apakah IPK-nya di bawah atau di atas dari 3,75. Kurang dari 0,01 saja tidak bisa lanjut untuk S3-nya. Jadi kalau untuk bisa lanjut S3-nya itu IPK harus lebih dari 3,75. Jadi IPK itu syarat untuk lolos beasiswanya S1 dipakai. Kalau sudah masuk kuliah
sampai 1 tahun itu semester 1 dan semester 2 dipakai untuk administrasi untuk lanjut S3 atau tidak. Begitu Mas Yusuf ya. Itu Bu Ulan. Iya. Terima kasih Mbak Dita. Ini mungkin karena waktu kita juga terbatas ya, sebetulnya masih menarik ini diskusinya ya. Mungkin kita bisa lanjutkan offline ya, bila nanti ada teman-teman yang masih ingin berdiskusi dengan para narasumber. Tadi sudah disampaikan kontak ya dari narasumber, silahkan bisa langsung menghubungi narasumber. Baik, terima kasih banyak Ibu Prof. Purwanti Ningsi atas waktu yang telah diluangkan mengisi kegiatan ini, Mas Agrin Febrian dan juga Mbak Dita. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan Chemnext-G. Baik, saya akan menutup sesi pemaparan dan juga diskusi ini. Berikutnya saya kembalikan kepada teman-teman panitia dari IMA Pasca. Untuk audiens jangan pergi dulu karena IMA Pasca memiliki kuis seperti biasa ya pada Chemnext dan ada hadiah yang menarik menanti Anda. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta Chemnext yang ketiga, di sini kita ada kuis yang berhadiah. Berhadiah sangat menarik. Untuk ikut kuis ini, silakan gabung di www.kahot.it dengan memasukkan game PIN-nya 944692. Jangan lupa nickname-nya diisi dengan nama lengkap agar memudahkan panitia untuk mengirimkan hadiah. Oke. Oke, kepada seluruh peserta, silahkan mengikuti game dengan membuka www.kahot.it, kemudian masukkan game PIN-nya 944692 dengan nickname diisi dengan nama lengkap agar memudahkan panitia untuk mengirimkan hadiahnya. Oke, kita tunggu Mbak Apra berapa menit kira-kira waktunya untuk terjun. Mungkin 5 menit kali ya. Oke, 5 menit. Dari sekarang kita hitung mundur. Ini siapa ya? Nah, silahkan nickname diisi dengan nama lengkap kepada teman-teman peserta agar memudahkan panitia untuk mendaftar berenang, karena door prize-nya lumayan berupa hadiah dan tidak bisa disebutkan. Oke, baru 12 peserta. Oke, jangan lupa pada teman-teman agar nickname-nya diisi dengan nama lengkap. Ini kuisnya sangat menarik. Di sini kita menguji kecepatan dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Sedikit bocoran mengenai pertanyaannya berupa materi yang telah disampaikan. Oke, 21 orang. Waktu kita berapa menit lagi? Mungkin 2 menit lagi kali ya. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi sebelum kita close. Masih nambah terus ini. 23. Jangan
lupa untuk nickname-nya diisi dengan nama lengkap. Ada Putri Ayu, Norma, Saida. Ada 25 peserta, sudah ada 26. Mungkin kita tunggu 3 sampai 30, mungkin 1 menit lagi. Oke. Bagaimana Mbak Apra? Bisa langsung dimulai aja. Dan Mungkin para peserta mulai bersiap dari sekarang untuk memulai kuisnya ya. kita hitung mundur saja ya. 3, 2, 1. Baik, silahkan dimulai Mbak Apra. Baik, ini dia kuis NextJ. Lokasi kampus IPB University. Ada pilihan A, Barani Siang, pilihan B, Raja Gunung Bukit. Silahkan dijawab. Baik, ada 11 orang yang dengar. Yang memimpin kita ini adalah Sadila. Ada Iksan Irwanto. Sepertinya pemenang sebelumnya. Organisasi Magister Kimia FK IPB University. Oh, yang memimpin masih Sadila. Berikut adalah divisi yang ada di Kimia FK IPB Kepulauan. Yang benar ada 19 orang. Silahkan dilanjutkan. Next. Masih Sadila memimpin. 2 pertanyaan lagi. Ketik insert rock. Saya memimpin. 3, 2, 1. Sadila masih memimpin. Di bawahnya Rafid dan Trik selama dia mendeteksikan grup. Oke, jawabannya. Baik, kita lihat siapakah pemenangnya. Oh, 1 pertanyaan lagi. Manakah yang belum termasuk pengalaman KFK? Dari mana? Sumber kelas, pelatihan. Oh, seminar ke Jepang. Oke, yang akan kita lihat siapakah pemenangnya. Juara 1 Dita Arianti, juara 2 Faiza Maulana, dan juara 1 Sadila. Oh, Iksan Irwanto. Udah ketahuan juaranya ya. Tidak asing. Juara 1 tidak asing lagi. Selamat kepada yang juara. Ya, makasih. Juara kan dari pertanyaan 1 itu saya tertinggal loh padahal. Makasih. Selamat untuk kemenang jadi kedua kalinya Kaisan. Oke ya. Panitia silahkan mungkin mengumumkan teknis terkait juara pada kuis ini ya. Baik, untuk yang menang silahkan dihubungi nomor Mas Abdul Aziz. Kepada Mas Abdul Aziz.
Nomor panitia yang dapat dihubungi oleh para pemenang kuis dapat dilihat di chat ya, di chat Zoom ini. Baik. Oke, masih ada yang akan disampaikan dari panitia? Sudah cukup ya? Akan segera dikirimkan. Baik, hadiahnya akan segera dikirimkan. Panitia sudah kontak ke saya, nanti biar panitia yang menghubungi saya. Baik. Oke. Sekali lagi kami berterima kasih kepada para audiens dan juga para narasumber, Prof. Diah Iswantini untuk kegiatan Camp Next G ini. Mudah-mudahan teman-teman audiens mendapatkan wawasan lebih terkait Departemen Kimia dan juga program Pascasarjana Kimia IPB dan dapat bergabung dengan program Pascasarjana Kimia IPB. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof. Diah? Boleh, Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara sudah dilaksanakan dengan mudah-mudahan apa yang telah kita peroleh hari ini semakin membuat penasaran ini ya para peserta untuk Camp Next G ini. Mudah-mudahan segera datang ke Bogor. Jadi kalau dilihat memang kemarin itu berdasarkan dari yang mendaftar itu bulan ya memang kita sudah mengalami kenaikan ya kemarin program studi lumayan meningkat juga begitu ya. Jadi mudah-mudahan yang master pun segera akan kami peroleh juga hasilnya nanti tanggal 28 Maret 28 nanti paling lambat untuk mendaftar. Mudah-mudahan yang ada di sini ada yang daftar nanti. Itu saja Bu Wulan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Diah, terima kasih para narasumber, Ibu Prof. Ati, Mbak Dita, Mas Agrin, dan para audiens sekalian. Terima kasih juga kepada IMA Pasca yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Bogor ya. Ditunggu di Bogor. Parang. Tunggu di Bogor, Iksan. Ya Bu, saya sudah di Bogor, Bu. Bu Diah, kita kapan ke bakso, Bu Diah, bulan. Ntar dulu, biar aman dulu dong. Ya baksonya di rumah Bu Diah mawon, nggih. Nah, iya, kan masih kayak gini, ngeri ya. Ntar dulu biar. Pamit, ada call lagi. Waduh, sibuk banget Pak Iksan ini. Bu Diah, call HKI, Bu. Jangan lupa Bu Diah. Apa? Call apa namanya webinarnya HKI. Ini 2 laptop ini. Nah ini aku ada laptop yang satu call ini mau pindah ke yang lain lagi. Ya, ini dengerin juga itu. Iya. Pamit Bu, pamit. Bu Ati, Mas Agrin, Mbak Dita. Ya Bu Diah. Ibu. Ya. Bareng. Sama panitia. Pasca, makasih. Ya, terima kasih juga Ibu semuanya. Oke, saya akhiri ya meetingnya.